Ya, pemirsa, sejak RUU Pilkada disahkan DPR melalui Undang-Undang Pilkada, pesan yang berisi kekecewaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beredar masif di jejaring sosial Twitter dengan menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY. Namun hashtag #ShameOnYouSBY mendadak hilang dari trending topik Twitter. Beredar isu bahwa hilangnya hashtag #ShameOnYouSBY itu merupakan kesengajaan. Namun netizen tidak tinggal diam dan tetap menyampaikan rasa kecewa mereka terhadap Presiden SBY, namun dengan hashtag berbeda yaitu #ShameBayu. Pegiat anti korupsi ICW Emerson Yunto menulis telah hilang hashtag #ShameOnYouSBY dari trending topik worldwide bagi yang menemukan untuk segera menghubungi @tif_sembiring, yaitu akun resmi Menkominfo kita, Tifatul Sembiring ya. Masih dari ICW, Tama S. Langkun menulis suara pemilihan kepala daerah langsung sudah diambil, terus suara yang 140 karakter ini juga mau diambil juga. Duh Gusti. Rupanya Tama mengangkat wacana Menkominfo terkait penutupan Twitter. Selanjutnya di akun aktivis Migrant Care, Anis Hidayah terpampang salah satu foto yang menjadi trending hari ini, yaitu hashtag #ShameBayu dan hashtag #ShameOnYouSBY yang ditempel di salah satu jalan utama di Jakarta. Dan masih banyak lagi netizen yang menggunakan hashtag #ShameBayu. Hasilnya, meski hashtag #ShameOnYouSBY menghilang tanpa jejak, namun hashtag #ShameBayu muncul dan menjadi trending topik dunia. Ya, aksi walkout fraksi Demokrat di DPR dalam pengesahan RUU Pilkada menuai kisruh di media sosial Twitter. Akibatnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak luput dari kemarahan para netizen dengan menggunakan hashtag #ShameOnYouSBY dan #ShameBayu yang menjadi trending topik dunia. Dapatkah Indonesia mengatur trending topik dalam Twitter dan bagaimana kuatnya dukungan netizen? Untuk membahasnya di studio telah hadir pecinta media sosial Nukman Lutfi dan analis senior Osometrics Satria Setianda. Apa kabar Bapak-bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Saya ke Mas Satria dulu. Sebetulnya kalau kita lihat trennya masyarakat Indonesia ataupun netizen lah ya untuk mengomentari sesuatu yang berbau masalah politik, trennya seperti apa belakangan? Trennya cukup kuat ya, sangat reaktif publik ya. Terhitung mulai dari misalnya Pileg kemarin, terus masuk ke Pilpres. Setelah itu mulai reda dan sekarang naik lagi karena dengan adanya RUU Pilkada ini, itu trennya meningkat lagi. Terhitung mulai dari Jumat lalu itu cukup tinggi ya. Misalnya kalau kita lihat dari hashtag #ShameOnYouSBY aja itu dalam rentang kurang dari 2 hari aja itu udah mencapai kurang dari 400.000 percakapan ya dengan tanda pagar itu gitu. Setelah itu turun karena itu udah keluar dari trending topik kan, dengan publik mempersepsikan itu sudah take out dari Twitter gitu kan, terus dia membuat hashtag baru lagi rata-rata publik dengan #ShameBayu dengan same S-nya kapital, B-nya kapital, Y-nya juga kapital dengan seolah-olah itu akronim dari RSBY gitu. Itu udah mulai banyak kan. Dan sekarang mulai hari ini masuk ke trending topik lagi dengan hashtag baru lagi, #ShameOnYouAgain SBY gitu. Iya, gitu. oke. Saya ingin minta pendapat dari Pak Nukman Lutfi. Tanggapan Anda terkait dengan menghilangnya hashtag #ShameOnYouSBY. Apakah ada satu hal yang spesial atau Anda melihat ini biasa saja? Harus paham dulu apa yang dimaksud dengan trending topik di Twitter ya. Jadi yang namanya trending itu bukan banyak-banyakan jumlah tweet, tetapi lonjakan percakapan, lonjakan tweet tertentu pada periode tertentu. Kalau dalam naik motor atau naik mobil kita ada akselerasi, yang dihitung adalah akselerasi, bukan jarak tempuh, gitu ya. Makanya kalau kita mau lari 1000 km, kalau kita akselerasinya tinggi ya kita akan cepat gitu. Nah, publik nggak paham bahwa trending itu yang dihitung adalah akselerasinya, bukan jumlahnya. Akibatnya ketika jumlah udah banyak tiba-tiba hilang, pada curiga. Sebenarnya hilang tuh karena tidak hilang, dia melorot aja peringkatnya. Peringkatnya melorot sehingga tidak kelihatan di 10 besar gitu. Masih ada kalau kita cari ke bawah masih ada itu, masih ada. Nah, karena hilangnya mendadak, melorotnya mendadak, publik mengira ada yang usil. Itu nuduh pemerintah sensor. Padahal saya sudah pantau itu. Pada hari pertama mentrending itu tinggi banget. Kira-kira kalau speed itu segini lah, cerang gitu ya. Tapi hari ketiga, itu 2 hari kan dia trending ya. Hari ketiga hilang. Kenapa? Karena udah nggak begini lagi, grafiknya itu udah begini gitu.
Sehingga otomatis hilang. Hilangnya apakah kemudian memang dapat terjadi mendadak begitu saja atau ada secara bertahap, misalnya dari trending topik yang pertama kemudian Ya, jadi asumsi yang kedua. publik adalah yang namanya hilang itu ya bertahap. Ya. Itu asumsi yang betul apabila itu sendirian. Ya. Tapi ini kan kita ngomong ada 10 trending topik yang kelihatan. Akibatnya dia nggak sendirian. Ya. Dia itu balapan. Ya. Jadi balapan kalau dia gini, tadinya dia begini, cepet terus gitu ya. Ya. Terus dia begini, melambat. Di bawah tetap lonceng, ya hilang dia. Oke. Bisa mendadak nggak? Bisa. Ini yang menjadi satu alasan mengapa kemudian tagar Saya Mau New SBY tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba karena hilang, memang karena sudah dia tidak disalib menjadi sama yang trending lain, topik lagi. bukan itu. Oke, Pak Satria dan juga Pak Nukman, kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Dialog Jurnal Siang. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring membuka wacana penutupan jejaring sosial Twitter. Wacana penutupan Twitter ia sampaikan secara terbuka di akun resminya @tifsembiring. Menkominfo itu menulis beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi, Mesir pernah menutup Twitter. Indonesia belum pernah menutup Twitter. Ada usulan. Status itu pun dimaknai luas oleh netizen. Bahkan ada yang menduga bahwa penutupan Twitter bukanlah wacana melainkan rencana. Salah satu pengguna Twitter @putrimelody berkomentar @tifsembiring, jangan mancing hiu dulu deh Pak, masih pagi nih. Akun lain berkicau @tifsembiring, mengapa tweet ini bisa dipost, jangan mengundang kontroversi. Negara kita demokrasi yang perlu Anda pikirkan bagaimana mendidik sehat bersosial. Ada pula pernyataan tegas yang ditulis oleh @zulfik, menyatakan @tifsembiring menurut saya negara yang menutup Twitter karena negara itu dikuasai pemerintah yang takut kepada rakyatnya sendiri Pak Menteri. Ya, Pak Nukman, saya ingin minta pendapat Anda sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tifatul Sembiring sendiri. Ini mengindikasikan apa sebetulnya? Apakah kemudian nakal aja, dia iseng aja dia. Jadi tidak ada indikasi apa-apa yang menurut Anda ya? Iseng aja orang itu. Oke, saya ke Mas Satria. Sebetulnya kalau kita lihat hashtag Saya Mau New SBY ini, kalau kita bicara mengenai tren, apakah ini kemudian menjadi satu tren yang paling tinggi dibandingkan dengan hashtag-hashtag yang berkaitan dengan SBY sebelumnya? Kalau sejauh histori Presiden SBY mempunyai akun Twitter ya, Twitter itu trending yang sekarang itu percakapan paling tinggi terkait dia ya, sampai sejauh ini ya. Itu yang dan kebetulannya sentimennya juga negatif terhadap dia sampai sejauh ini. Dibanding padahal dia punya dua platform yang kuat ya di media sosial, ada Twitter, ada Facebook, dan Facebooknya malah tidak terlalu terekspos ya terkait sama kasus ini. Padahal juga yang Facebook malah kebanyakan konstruksi reputasi ini malah terbentuk bagus di sana gitu kan, yang di luar kasus ini. Tapi Gus Twitter memang ini agak powerful negatifnya ke dia gitu. Hilangnya sebuah tagar ataupun hashtag ataupun ditutupnya Twitter di sebuah negara, sebetulnya Anda melihat ini seperti apa, Pak Nukman? Negara yang menutup Twitter itu adalah negara-negara yang garis keras ya, kayak Mesir. Terus apa lagi? Turki gitu ya. Yang memang rakyatnya lagi melawan dia dan dia takut banget gitu. Makanya betul tadi yang mengatakan bahwa Twitter ditutup di negara-negara yang ketakutan terhadap suara rakyat ya. Yang konsisten memblokir itu Cina. Tapi Cina dengan visi besarnya apa? Dia beranggapan bahwa rakyat dia itu miliaran orang. Ya kan? Ngapain pasarku keserah kepada kapitalis lain, mending aku makan sendiri. Hilangnya hashtag Saya Mau New SBY ini, apakah mengindikasikan hal yang serupa yang kemudian Anda tadi sebutkan? Enggak ada. Tidak ada bukti pemerintah campur tangan untuk menghilangkan tagar apapun. Enggak ada bukti. Itu enggak ada bukti sama sekali. Kalaupun pemerintah benar itu dimungkinkan oleh Twitter. Twitter punya aturan bahwa dia akan memberikan hak kepada negara ya, untuk memblokir tweet tertentu ya, bukan trending ya. Yang diblokir adalah Twitter itu. Tapi blokirnya pun bukan blokir global. Blokirnya adalah kalau itu tweetnya berasal dari Indonesia, orang Indonesia nggak bisa lihat. Tapi orang di luar negeri bisa lihat. Diblokirnya lokal. Dia nggak mau blokir seluruh dunia, nggak mau. Sehingga ketika itu kemudian yang kita lihat adalah trending topic worldwide, pasti kelihatan. Yang namanya trending topic nggak bisa diblokir. Jadi trending topic tidak bisa diblokir, namun satu tweet tertentu saja yang bisa dengan kata kunci tertentu bisa diblokir. Tetapi ingat, si Twitter itu memberi hak kepada pemerintah.
pemerintah yang dimaksud bukan pemerintah negara, tapi entitas pengadilan. Oke. Jadi harus pakai surat dari pengadilan untuk bisa itu. Jadi nggak bisa sembarangan kalau pemerintah minta. Oke. Itu pun tidak ada bukti bahwa pemerintah ataupun pengadilan Indonesia menggunakan hak itu saat ini. Nggak ada. Oke. Karena kalau ada, Twitter akan mengumumkan. Oke. Itu terbuka dia Ya. bahwa pemerintah minta ini akan diumumkan sama Ya, dia. ada satu mekanisme yang kemudian juga dimiliki oleh Twitter. Semoga ini kemudian juga memungkinkan pengguna jadi tahu ada apa dengan sebuah Pasti tahu. hashtag ataupun Iya, pasti sebuah tahu. tweet tiba-tiba hilang. Censorship dari media sosial ataupun Twitter, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali di Dialog Jurnal Siang. Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang hari ini. Saya ke Mas Satria Setianda, analis senior dari Osometrics. Kalau Anda lihat ketika akhirnya Syamoni SBY hashtag tersebut hilang, kemudian bermunculan hashtag-hashtag yang lain, sebetulnya Anda melihat ini seperti apa? Ini sebenarnya mengindikasikan apa sebetulnya, Mas Satria? Ya, bisa jadi kan misal dari Jumat malam itu pagar Syamoni SBY itu kan trending kan. Habis itu turun dari trending topik, terus publik mempersepsikan itu sudah di-take out dari Twitternya, terus dia kan rata-rata kan kecenderungan orang reaktif ya terhadap media sosial terhadap satu isu tertentu. Dia ya cepet kreatif kan, bikin hashtag baru pagar Sembayu gitu kan, trending lagi mencapai hampir 200.000 percakapan sampai minggu kemarin ya. Terus itu udah mungkin udah saturated ya, udah tinggi, terus ada yang iseng lagi Sembayu again, masih kurang puas kayak ini melampiaskan Dari secara kemarahannya gitu kan. Twitter juga ini mungkin dapat tercermin dari bermunculannya hashtag-hashtag yang baru ini ya. Oke, saya ke Pak Nukman Lutfi. Kalau kita lihat dari censorship Twitter sebetulnya secara mekanisme sejauh mana ini kemudian sebaiknya diketahui oleh masyarakat, sehingga ketika menghilangnya satu hashtag tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang kemudian akhirnya merugikan salah satu pihak sebetulnya. Begini, Twitter itu terbuka. Seluruh censorship terhadap media sosial itu ada clearing house-nya istilahnya itu. Alamatnya saya lupa, tapi ada. Sehingga kita bisa ngecek apakah pemerintah minta sensor terhadap kata kunci tertentu. Itu ada. Bahwa diumumkannya tidak pada hari H ya. Sampai hari ini itu clearing house saya lihat masih tercatat adalah tanggal 15 September. Coba kita tunggu sebentar lagi, kita sabar tunggu. Kalau memang ada, pasti akan muncul di situ, gitu. Nah, tapi intinya adalah gini, intinya adalah apapun ya, pemerintah tidak akan mudah menggunakan itu, karena Twitter akan ngotot supaya nggak kepake. Kenapa? Kalau dia dipakai betul, itu dia juga rugi Twitternya, gitu. Dia menghadapi dilema. Tapi kalau dia nggak menurut pemerintah, dia bisa ditutup sekaligus. Satu domain ditutup, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Jika yang terjadi adalah kompromi. Cuman, ya itu tadi, setauku pemerintah Indonesia itu di era yang sekarang ini tidak punya niat untuk ke sana. Kalau mau udah dari dulu diblokir itu. Jadi bukan karena Pak SBY, enggak. Gitu. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai kebebasan untuk berpendapat dalam sosial media, sebetulnya sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang akhirnya sedikit terancam ketika akhirnya memang dari Twitter nggak ada yang terancam. Sebetulnya juga mungkin ada satu mekanisme yang membolehkan sebuah negara memban sebuah topik. Iya, tapi nggak ada yang terancam. Kecuali negaramu sedang krisis kayak Mesir dan lain-lain. Gitu. Kalau tadi dilihat dari salah satu tweet yang merasa bahwa masa di sosial media juga ini kemudian harus dibatasi. Anda melihat ini seperti apa, Mas Satria? Ini istilahnya jadi represif dari publik ya. Kemampuan di publik untuk mengaspirasikan pendapat mereka jadi direpres, ditekan. Nggak ada yang begitu. Itu persepsi yang salah. Nggak ada. Kita bebas kok. Gini loh. Saya bukan bela SBY ya. Di masa SBY itu kita bebas bicara, nggak ada yang masuk penjara tuh. Ada yang nggak menghina SBY masuk penjara? Tapi sebetulnya wajar atau tidak ketika masyarakat kemudian hak berekspresinya di sosial media merasa sedikit terancam dengan adanya hal ini? Nggak ada terancam. Coba kasih bukti kalau terancam. Kita ngomong bebas tuh. Itu yang kemarin injak fotonya Pak SBY di buku. Diapain sekarang? Biasa aja itu, nggak ada masalah. Tapi dari tweet dari Pak Tiff sendiri kemudian seperti mengindikasikan bahwa ada beberapa negara yang Twitter ditutup. Indonesia ada saran, ini sebetulnya mengindikasikan itu bisa aja dia wajar atau tidak kemudian masyarakat merasa mau mancing aja pendapat publik. Tapi dia mau nutup nggak? Enggak, dia udah bilang jawab nggak nutup kok. Nggak nutup, udah jelas itu. Jadi publik itu jangan, gitu loh. Boleh aja kita nggak suka sama sesuatu, ya. Boleh aja kita nggak suka sama SBY, gitu, suka pemerintah. Tetapi otak kita harus sehat, akal kita harus sehat. Kalau memang trending topiknya udah hilang, ya sudah.
kecuali ada bukti. Kita Oke. dapat bukti bahwa oh ya benar nih di clearing house-nya mengatakan bahwa pemerintah minta hashtag tertentu disingkirkan dari trending Yang sejauh ini masih belum ada. itu nggak gitu ada ya? sebenarnya ini, Oke. bukan belum ada. Jadi Anda melihatnya secara teknis saja ini kemudian karena memang sudah tidak memang jadi iya, trending datanya topic lagi. mengatakan Oke. pertumbuhannya tidak begini lagi, tapi begini. Secara- Makanya ketika sebentar dulu, makanya Iya. ketika ganti tagar lain, nggak sengaja gitu ya. Oke. Misalnya jadi Sim Bayu sekarang ya, Ya. itu naik. Ya kenapa? Karena dia mulai dari nol, sehingga Oke. akselerasinya buruk. Iya. Nanti ganti lagi, ya naik lagi, udah otomatis. Tapi Oke. orangnya itu aja, Iya. gitu loh. Kalau kita lihat dari segi etikanya sendiri, seberapa baikkah etika netizen sendiri dalam menggunakan pemilihan bahasa, dalam menggunakan ekspresi untuk berpendapat Ya, sebetulnya? masalahnya sekarang kalau di media sosial khususnya Twitter itu, misalnya kita belum ada regulasi yang fix ya, apa etikanya seperti apa, nggak Yeah. seperti kita berbicara secara verbal seperti sekarang ini gitu kan ada orang mau istilahnya mau nyeletuk atau menghina siapapun itu bebas sekali. Seperti kita lihat pada pemilu Pilpres kemarin kan itu kan terlihat kan. Ini terjadi lagi dengan konten yang sama gitu. Jadi belum ada regulasi yang fix ya yang mengatur etika bertwitter Oke, gitu. jadi sekarang kemudian masih bebas saja gitu ya, Masih karena bebas belum, saja, iya. belum ada regulasi. Oke, baik, masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Bapak-Bapak. Ya pemirsa, dialog jurnalis yang akan segera kembali setelah jeda berikut. Ya, di balik hilangnya hashtag Twitter menjadi dialog kita hari ini kalau kita bicara sedikit mengenai apa yang sebetulnya perlu dikritisi dari sikap netizen di sosial media. Pak Nukman, apa yang harus Ya, sifat curigaan, ya itu ya. itu harus dikurangi gitu ya? Gini, lebih baik ini orang netizen itu protes saja ya, bikin tagar silakan aja, terserah bikin tagar apa aja. Cuman otak ngeresnya terhadap pemerintah itu kalau tanpa bukti jangan disebarluaskan gitu. Terhadap yang lain juga gitu, apapun yang tanpa bukti sebaiknya jangan disebarluaskan. Ini contoh kemarahan yang meluap-luap tetapi kemudian menuduh pemerintah blokir, itu nggak benar karena faktanya nggak begitu. Ya. Mending fokus aja ke situ, nggak usah ngomongin diblokir, ya kan? Ganti tagar aja, ganti tagar gitu. Ya. Itu boleh aja, tapi begitu udah goreng isu itu, Oke. itu seolah-olah permusuhan jelas gitu loh antara publik sama pemerintah, Ya. antara publik sama SBY. Padahal ada yang nggak perlu, energinya mending dipakai untuk yang lain-lain. Oke, menurut Anda seperti apa? Apa yang sebetulnya juga diketahui secara lengkap oleh netizen supaya memang secara etika juga kemudian sudah baik gitu? Iya, sebenarnya seperti tadi yang udah dijelaskan Pak Dokman, knowledge and audience itu masih kurang, perlu dikasih. Maksudnya gimana sih mekanisme misalnya penutupan pendropan sebuah hashtag ataupun penutupan satu akun gitu misalnya itu harus knowledge audience harus tahu gitu kan. Mungkin dibantu misalnya kalau kemarin Pak Tifatul Mentil seperti itu, mungkin dia bisa lebih mengencourage lagi memberikan paparan-paparan yang lebih konstruktif kan biar konstruksi publik lebih terbangun gitu. Lebih ke Iya, arah sana bukan gitu. sebuah tweet yang Iya. kemudian membuat masyarakat bertanya-tanya iya, gitu itu kan ya. malah Oke. semakin memanaskan situasi. Iya, apa yang harus dimiliki ataupun apa yang sikap apa yang harus dimiliki oleh pemerintah ketika akhirnya ada sebuah trending topik yang cukup panas dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini? Ini kalau trending topic itu kan suara publik, Ya. ya kan? Sepanjang itu suara publik yang murni, ya biarin aja. Kan itu jadi inputan bagi pemerintah, gitu kan? Tapi kalau kemudian isinya fitnah, gitu ya harus dijawab, gitu. Pak SBY udah benar tuh jawab, Ya. bahwa dia begini begitu. Cuman jawaban Pak SBY, jawaban Pak Tif itu kan sebenarnya salah, gitu. Salah artinya apa? Historisnya itu kan undang-undang pilkada yang bawa ya Pak SBY sama lewat Depdagri kan. Kalau sekarang kita dicabut kan lucu. Makanya publik parah banget kepada Pak SBY untuk seumur dia memerintah. Ya. Itu kemarahan terbesar sekarang. Karena apa? Karena nggak konsisten. Ya. Dulu ngusulin, sekarang bilang cabut aja gitu. Oke. Seolah-olah membela. Begitu pulang dari New York kemarin ya, Iya. itu bilangnya mau ketemu MA. Gitu, Iya. publik sudah nggak percaya. Iya, itu Gitu. yang disuarakan oleh Itu yang publik disuarakan lewat oleh sosial publik, media gitu ya. Jadi Oke. ya harus biarin aja menurutku. Ya, sedikit saran Anda untuk netizen ataupun pengguna sosial media, apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama tadi pengelolaan harus dibangun. Kedua misalnya itu kan banyak misalnya
isu tentang RUU Pilkada ini, dia kemudian reaktif memunculkan hashtag itu, kan kadang banyak dipengaruhi dari media lain juga, platform-platform di luar media sosial, misalnya portal online atau media cetak ataupun TV, radio segala macam itu kadang juga yang disampaikan oleh media juga belum tentu benar gitu. Dia harus lebih selektif lagi, harus cari backing and referensi lagi untuk dia lebih kritis gitu memahami atas isu yang ada itu. Oke, baik Mas Satria, Pak Nufan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini memberikan masukan yang cukup baik juga untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian dialog jurnal siang kali ini. Untuk selanjutnya kita akan lihat karya dari personil band Slang Abdi Negara bersama artis-artis pendukung Pilkada langsung yang membuat video musik lagu berjudul Where Are You Mr. President. Berikut videonya untuk Anda. Semua. Sidang paripurna mengesahkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah, rancangan undang-undang pilkada sempat diwarnai kericuhan. Where are you, Mr. President? Kami butuh Anda segera, Pak. Where are you, Mr. President? Rakyat butuh pemimpin, selamatkan demokrasi. Yeah, Mr. President. Di mana suaramu, Mr. President? Di mana komitmenmu, Mr. President? Ini tanggung jawabmu, Mr. President. Kami butuh ketegasan, yeah. Mr. President, yeah. Where are you, Mr. President? 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 Yeah. Spontanitas dari dalam kreativitas sangat pernah hampir. Pak Presiden ada di mana? Lihat kami di depan sana. Langkah apa yang akan ambil untuk pemilu yang masih adil? Pak Presiden saatnya untuk tegas demi Indonesia yang lebih berkelas. Perdebatan antara sesama anggota Dewan ini memanas saat Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang Priyo Budi Santoso memutuskan hanya dua opsi yang akan di-voting dalam paripurna. Kedua opsi itu adalah pilkada langsung atau melalui DPRD. Kalau kita melihat demokrasi itu kan harus dikembalikan kepada masyarakat rakyat. Oleh karena itu kedaulatan ada di rakyat. Mr. President, yeah. Mr. President, tunjukkan leadership-mu, Mr. President. Demokrasi dalam bahaya, Mr. President.